Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk pada acara inti kajian ba'da subuh, yakni uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Surah Ali Imran ayat 88. Kali ini akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati Malik. Sebagai pendamping Bapak Ustadz Asrizal Al-Hasani. Terlebih dahulu kita sapa dulu dengan hormat Bapak Ustadz. Assalamualaikum Bapak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya ada Pak Samsuryadi. Iya, Pak Samsuryadi. Peserta dengan Alhamdulillah ya. Ya, semoga Bapak Ustadz sehat selalu bersama keluarga. Amin amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Ustadz untuk membuka kajian ini. Silakan Pak Ustadz. Syukuran boleh. Ya, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita peroleh pada pagi yang berbahagia ini. Pagi yang cerah ini dan pagi yang sejuk ini. Jiwa terasa damai bersama Al-Qur'an. Kita bersyukur Allah berikan kita nikmat Islam. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan mudah juga bagi kita untuk menghentikan larangan Allah. Karena ada iman dalam diri kita. Dan Allah berikan kita nikmat sehat badan sehingga dengan nikmat sehat badan kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sempurna. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur, bekal bagi kita memperbanyak amal kita sebagai kita mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini modal yang paling besar bagi kita adalah kita mencintai Al-Qur'an. Dan nikmat mencintai Al-Qur'an ini tidak Allah berikan kepada semua orang. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan bahwa kita senang dengan Al-Qur'an. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan amdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Apapun yang kita peroleh, kita bersyukur kepada Allah. Ukurannya bukan kita, tapi Allah, sang pemberi nikmat tersebut. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Role model kita, uswatun hasanah, contoh teladan kita yang terbaik. Bagaimana posisi kita, beliau sudah melaksanakan. Apakah kita sebagai seorang pedagang, apakah kita sebagai seorang kepala keluarga, apakah kita sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai guru, sebagai pembina, dan sebagainya. Beliau sudah memperagakan. Tinggal kita mencontoh beliau. Nah, beliaulah contoh terbaik kita. Beliaulah sang idola kita. Dan kita berharap kalau nanti dia melisap, kita berjumpa dengan beliau. Beliau dan beliau mengakui, ini umatku, ini umatku. Dan kita berharap bergandeng tangan dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan tidak berhenti sampai di situ, kita mohon kepada Allah, ya Allah, tetanggakan kami dengan Rasulullah di surgamu, ya Allah. Biar kami berdekatan dengan beliau, biar setiap hari kita bisa memandang beliau. Orang yang paling mulia, orang yang paling suci, dan akhlak beliau betul-betul akhlak karimah. Beliaulah contoh teladan kita. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas surat Ali Imran ayat 88. Dan saya didampingi oleh Bu Rahmawati. Saya sapa dulu Bu Rahmawati. Assalamualaikum Bu Rahmawati.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bagaimana Bu, sehat? Alhamdulillah, Pak Ustadz. Ibu ini udah mondar-mandir ke Sentul kayaknya. Ibu posisi di mana nih, Bu? Terus di Jakarta Selatan, Pak Ustadz, Pejaten, Pasar Minggu. Kenalan pertama saya sama Ibu, ini Ibu di Kuala Lumpur dulu ya. Iya, betul, Pak Ustadz. Waktu itu pertama. Iya. Bulan apa itu Bu dulu? Saya diajak oleh Pak Budiana di WA grup tanggal 2 Juni. Kemudian tanggal 5 Juni ada pembukaan, hari pertama pembukaan. Pada saat itu saya WA Pak Budiana, ini apa? Saya bilang gitu. Saya mau dong ikut, saya bilang gitu. Ya Ibu tinggal masuk aja, langsung tiba-tiba saya dimasukin dalam grup. Dan pada saat itu memang saya sedang di Kuala Lumpur, sedang nemenin anak. Iya, tapi ya itu on and off Pak Ustadz. Sebelumnya pernah belajar tempat lain? Masya Allah, belum pernah Pak Ustadz. Masya Allah, ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Yang dari dulu saya kepengen banget untuk bisa membaca Al-Quran itu dengan mengerti gitu, dengan memahami gitu. Jadi makanya ketika saya dikasih dihubungi Pak Budiana, saya langsung tertarik. Ternyata ya, Untuk ayat ini alhamdulillah. yang bawakan ini berapa lama Ibu persiapan diri ini? Ya, kalau dikasihnya udah lama Pak Ustadz kita ini, tapi persiapannya malah dengan Bu Evi ya kira-kira 2 minggu yang lalu ya. Tapi saya 1 minggu nggak aktif, nggak ikut belajar karena kebetulan ada kegiatan keluar kota. Jadi ya Insya Allah Pak Ustadz, mudah-mudahan kan ada Pak Ustadz yang dampingin. Alhamdulillah. Mantap. Sudah nggak bisa mengelak lagi. Semalam juga saya baru pulang malam karena kegiatan malam baru sampai jam 12 sampai di rumah. Jadi saya bilang ya sudah nggak bisa mengelak lagi ya, harus insya Allah Bismillah. Ibu sekarang di sebelah saya ada Pak Samsuryadi, ada beberapa peserta offline ini lagi mendengarkan. Ya ada teman saya itu banyak di situ. Oh iya, silakan Bu, Rahmat kembali mulai. Ya kami ya, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat yang tiada taranya, yang tidak pernah berhenti kita nikmati, dan dengan kasih sayang Allah yang sangat luar biasa, apapun keadaan kita, Allah tetap menyayangi dan memberikan nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah pada pagi hari ini tentunya nikmat yang bisa kita dapatkan adalah kesempatan yang luar biasa bertatap muka, bersapa dalam kajian Ba'da Subuh di grup Al-Hasani yang saya amat cintai ini. Yang pertama saya sampaikan juga ucapan terima kasih pada MC yang sudah memberikan kesempatan, kemudian juga yang terhormat Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani sebagai penyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, sebagai penyusun dan yang telah membuka mata saya untuk mempelajari Al-Quran dan mencintainya semakin sebelumnya. Beliau adalah pengajar, guru, pembimbing yang luar biasa. Itu pasti diakui oleh semua anggota yang ada di ruang Zoom ini yang pernah kenal dengan beliau. Saya termasuk barangkali murid atau jamaah yang agak bandel ya Pak Ustadz, on and off, kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak, pernah juga selama 1 bulan tidak ikut, kemudian dan sempat juga Pak Ustadz saya merasakan sesuatu, aduh kelihatannya kok susah ya gitu, kelihatannya kok susah ya ketika saya ketinggalan berapa waktu, tapi alhamdulillah dengan semangat yang diberikan oleh Pak Ustadz yang selalu menyampaikan kepada dan terlalu menguatkan juga 5 pilar yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu mengingatkan saya kembali untuk kembali lagi. Saya merasa, loh, mestinya saya bisa
mestinya saya bisa kalau saya mau tentunya. Yang pertama tentunya yang Pak Ustadz sering sampaikan, ada soft kompetensi dan kemudian ada hard competencies. Yang paling penting ternyata adalah soft kompetencies menurut saya Pak Ustadz. Ya, niat yang luar biasa, niat yang ikhlas, kemudian juga kita jatuh bangun nggak ngerti, terutama rupanya barangkali kita punya dosa dan harus bertaubat, itu sesuai dengan Al-Baqarah ayat 42 yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Kemudian adanya hajat yang luar biasa. Kemudian juga yang keempat, Pak Ustadz yang paling benar-benar menjadi ikon Pak Ustadz adalah menurut saya Quran itu mudah. Quran itu mudah dan mudah. Jadi segala kesulitan yang kami hadapi, saya terutama akhirnya kadang-kadang berusaha untuk menyingkirkan rasa bingung, rasa susah, kemudian juga oh iya mestinya mudah karena Pak Ustadz bilang mudah. Dan yang kelima istiqomah. Saya mohon doanya Pak Ustadz dan teman-teman semuanya, mudah-mudahan saya terutama pribadi bisa istiqomah untuk mempelajari Al-Quran ini sampai dengan akhir hayat kita nanti. Itulah soft kompetensi yang selalu disampaikan, adalah ini merupakan satu kelebihan dari Al-Hasani yang disampaikan oleh Pak Ustadz kepada kami, terutama kami yang sedang belajar di sini. Mudah-mudahan pada hari ini ada orang-orang baru yang mungkin juga bisa tersentuh untuk ikut serta dalam belajar di kelas-kelasnya yang diadakan oleh Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, saya juga tidak lupa tentunya menyampaikan ucapan terima kasih ketika pertama kali saya ikut join di Al-Hasani ini. Pembimbing saya adalah Ibu Evi Maiselma, dan juga pada saat itu saya ingat Pak Joko juga termasuk pembimbing pada awal-awal Pak Ustadz. Kemudian saya juga ikut di kelas malam. Di kelas malam juga ada Ibu Nel yang juga luar biasa. Semua Ibu Evi, Pak Joko, dan Ibu Nel adalah orang-orang luar biasa yang saya temui. Tentunya juga pembimbing-pembimbing yang lain seperti Bu Aini dan yang lainnya. Luar biasa, sabar. Rupanya Pak Ustadz sudah menularkan kesabaran kepada pembimbing-pembimbing ini semuanya. Ya, begitu ya Pak Helmi pasti ya sebetulnya. Jadi sudah Bu. tertular kesabarannya, semua sabar menghadapi kami dan terutama saya yang kadang-kadang yang harus bertanya berkali-kali, berpuluh kali, walaupun sudah dijelaskan. Pada hari ini itu kira-kira pembukaan dari saya Pak Ustadz, apa yang isi hati yang ingin saya sampaikan dalam forum ini kepada semuanya, terutama kepada Pak Ustadz. Pada hari ini saya mendapatkan tugas untuk menguraikan secara gramatikal metode Al-Hasani surat Ali Imran ayat ke-88. Sebelumnya saya bacakan dulu Pak Ustadz ayatnya tidak panjang, pendek. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Ayat ini saya coba penggal, hanya ada 12 penggalan. Mohon izin untuk share screen. Sudah Bu. Iya, terima kasih Pak Helmi. Iya, yang penggalan pertama adalah kholidina, penggalan kedua adalah fi, penggalan ketiga adalah ha, penggalan keempat adalah la, penggalan kelima adalah yukhaffafu, penggalan keenam adalah an, penggalan ketujuh adalah hum. Bergeser Pak Helmi. Penggalan ke-8. Ya. Sedikit lagi. Penggalan ke-8 adalah al-azabu, penggalan ke-9 wa, penggalan ke-10 la,
penggalan ke-11 hum, penggalan ke-12 yunzoruna. Mulai dari penggalan yang pertama. Penggalan pertama kholidina. Kholidina adalah kata benda pelaku aktif sebagai objek dan jamak. Kata benda pelaku aktif di sini dilihat dari huruf pertama akar kata yang berharokat panjang, kho, kemudian huruf kedua akar katanya berharokat kasroh. Sebagai objek dan juga jamak dengan ciri ya sukun nun, akar katanya kholada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun, dalam bentuk jamak fa'ilina. Materi bisa dilihat ini dari penjelasan dalam modul materi halaman 24. Arti sesuai dengan Kamus Mahmud Yunus halaman 119, orang-orang yang kekal. Penggalan yang kedua, fi, huruf bermakna, artinya di dalam. Penggalan ketiga, kata ganti. Penggalan ketiga adalah ha, kata ganti. Di sini kata ganti posesif. Nya berarti nya. Nya ini merujuk kepada neraka dari ayat sebelumnya. Penggalan keempat, la, adalah huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan kelima adalah yukhaffafu. Yukhaffafu adalah kata kerja yang bentuknya KKSAD dengan ciri yu dan domah pada akhir kata fu. KKSAD pada yukhaffafu adalah KKSAD yang memberikan pengertian pasif, cirinya dari akar kata huruf kedua dengan yukhaffafu, akar kata huruf kedua berharokat fathah, yaitu fa. Pelakunya huwa, akar katanya khofafa atau khoffa, polanya fa'ala, arti dari kata kerja ini dalam pengertian pasif akan diringankan. Akan diringankan. Penggalan keenam, an, artinya pada, huruf, artinya pada. Penggalan ketujuh, hum, kata ganti yang artinya mereka. Hum di sini diakhiri dengan domah, karena dia disambut oleh kata benda berikutnya diawali dengan lam sukun. Penggalan ke-8, al-azabu. Azabu adalah kata benda dengan ciri diawali dengan alif lam. Kata benda ini menunjukkan kata benda lebih atau biasa disebut dengan kata benda superlatif dengan ada alif di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Za dengan panjang. Akar katanya adalah azaba. Pola kata benda fa'alun. Arti dari kata benda ini adalah siksa atau azab yang sangat pedih atau sangat berat. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 259. Penggalan ke-9,
Wa adalah huruf, artinya dan. Penggalan ke-10, la adalah huruf bermakna juga artinya tidak. Penggalan ke-11 adalah hum, kata ganti yang artinya mereka. Penggalan ke-12, yunzoruna. Yunzoruna adalah kata kerja dengan bentuk KKSAD dengan ciri diawali dengan yu, diakhiri dengan waw sukun na. Kata kerja ini juga berpengertian pasif, ditandai dengan huruf kedua dari akar kata berharokat fathah, zo. Pelakunya hum, akar katanya nazoro, maaf kurang titik di situ. Olanya adalah fa'ala. Artinya, dilihat di Mahmud Yunus, arti kata nazoro dalam bentuk aktif menanti. Kemudian ada juga pengertian di dalam Munawir, Kamus Munawir, menangguhkan. Jadi sini saya artikan sebagai ditunda atau ditangguhkan bagi mereka. Jadi keseluruhannya secara harfiah, secara letterlek, terjemahnya adalah orang-orang, ayat ke-88 ini adalah orang-orang yang kekal di dalamnya, yaitu dalam neraka, tidak akan azab diringankan pada mereka, dan tidak juga bagi mereka akan dinanti atau ditangguhkan. Tafsirnya dari ayat ini mungkin kira-kira lebih enak seperti ini barangkali ya Pak Ustadz. Mereka, orang-orang yang kekal di dalam neraka, tidak akan diringankan azabnya dan juga tidak akan ditangguhkan bagi mereka. Seperti itu Pak Ustadz. Terima kasih. Alhamdulillah. Sadaqallahul-azim. Ini tenang. Amin. Iya, mantap Ustaz. Jadi Pak Elmi dan teman-teman, usaha itu tidak pernah berbohong dengan hasilnya. Jadi Bu Rahmawati ini saya lihat nih rajin pagi, masuk kelas siang, masuk kelas malam, kemana-mana nih. Nyelundup Pak Ustadz. Nantol kemana-mana, nyelundup, apa namanya, nyelundup. Luar biasa, jadi tenang sekali ya. Sangat mumtaz, jadi saya nggak berani lagi membahas gramatikalnya sudah selesai oleh Bu Rahmawati ya. Saya bicaranya kontik, mungkin dikit aja tadi udah mereka agak bagus juga oleh Bu Rahmawati. Baik teman-teman, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidina fiha. Khalidi itu kan tadi benda pelaku aktif. Khalada itu kekal. Orangnya apa ya? Kekal, pengekal. Yang penting orang-orang yang kekal di dalamnya. Di dalam apa mereka? Azab neraka, kutukan para malaikat, kutukan Allah, dan semua mengutuk. Langkah tersiksanya ini. Azab berat, kutuk lagi. Sebelumnya ada. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalam selama-lamanya. La yukhaffafu anhum, dan tidak diringankan atas mereka al-azab, azab. Tidak ringan sama sekali. Jadi kalau saya pernah dengar itu, kalau andai kata kita coba simulasi di dunia, Bapak Ibu disiram air panas hari ini 100 derajat, besok disiram suhunya 105 derajat, nggak berkurang. Besok lagi 150 derajat, makin lama makin suhunya tinggi. Coba Bapak bayangkan, tersiram air panas saja nggak tahan kita, apalagi api neraka yang menyala-nyala, dan tidak pernah berkurang. Makin hari makin berat. Di sini katanya wala yukhaffafu anhum, tidak diringankan sama sekali, tidak dikurangin, bertambah-tambah. Azab walahum, dan tidaklah mereka yunzaruna, ditangguhkan, dilihat, diperhatikan, dibuang begitu aja, dicuekin. Tidak ada bagi mereka perhatian sama sekali. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena di atasnya ada bahwa mereka mencari keredaan manusia. Mereka tidak mencari keredaan Allah.
mereka beribadah, mereka beragama lain kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sekali lagi Bapak Ibu semuanya, maka banyak ayat mengatakan bahwa nilai iman kita ini diganti dengan dunia dan sisinya berubah menjadi emas, masih lebih berat iman kita. Maka tanamkanlah jiwa akidah kita kepada siapapun ya, supaya kita selamat dalam kondisi nanti. Siapa yang bisa menolong kita, bukan Allah. Tidak ada pertolongan sama sekali berat itu, kecuali adalah amal ibadah kita sendiri. Nah, apa modal kita? Apa amal kita untuk mendekatkan, membebaskan kita dari iman seperti ini? Yaitu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Nah, salah satu cara kita menggapai takwa ya dengan Al-Quran yang kita berdiri sekarang. Mudah-mudahan dengan pelajaran Al-Quran kita, dengan kita mentadabur Al-Quran, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pagi ini Bapak lihat di background saya itu ada kurang lebih 20 orang tetap offline ini. Iya, Oh nih, nah ada di Bebo ya. Ada Pak Sam juga sebelah saya. iya. Dari Palembang, habis rapat. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga besar Asani yang pencinta Al-Quran semakin berlama, semakin berkembang. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, namanya kita sedang belajar, tentu ada hal-hal yang masih kurang ya. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada Bu Rahmawati yang kegigihannya dan kerajaannya. Hari pagi ini kita lihat hasilnya sangat tenang dalam membawa hajat. Bapak Ibu bisa bertanya, apa mudah seperti Bu Rahmawati sekarang? Enggak, Bu. Perlu persiapan mental, perlu persiapan apapun. Jadi tampil di forum ini menandakan bagaimana kematangan seorang Ibu Rahmawati. Very good Bu Rahmawati, incredible, mumtaz Bu Rahmawati ya. Makasih. Syukron Pak Ustadz. Saya kembalikan Bu Eli Balikpapan sebagai moderator. Coba lihat yang baru-baru dulu ya. Iya. Bu Aini. Mic-nya Bu Eli. Kalau Bu Sastra baru nggak Bu Sastra? Bu Eli, mic-nya baru, mic-nya bukan. Nah, Ani Hasi, ada